terlibat keributan di salah satu SPBU Jalan Jenderal Sudirman, Kota Tangerang, Banten. Kenaikan harga BBM subsidi memicu antrean panjang kendaraan di SPBU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 5 akan mewawancari beberapa narasumber yaitu tentang kelangkaan BBM. Nah, sebelum kita mewawancari narasumber, kita akan masuk ke sesi perkenalan. Yang pertama saya sendiri yaitu Rade Tama. Saya Muhammad Danindra Syafiq. Saya Quinta Madani. Saya Reisha Dwinta Putri. Saya Nur Cahyani. Langsung saja kita ke wawancara pertama. Oke, saat ini kita bersama narasumber pertama kita yaitu Bang Halim. Nah, kalau boleh tahu sekarang ini profesi Abang apa ya? Baiklah, profesi saya sekarang ini sebagai mahasiswa S1 dari jurusan Pendidikan Matematika FT Universitas Riau. Oke, nah sekarang ini kan masih berlangsung dengan apa yang namanya keberlangkaan BBM. Nah, menurut Bang Halim sebagai seorang mahasiswa, apa sih penyebab dari kelangkaan BBM ini? Kelangkaan BBM ini mungkin yang pertama itu faktor dari perusahaannya sendiri. Mungkin dari perusahaan itu mungkin ada ingin mengadakan kegiatan yang namanya itu menggunakan energi yang terbaru. Karena di zaman sekarang ini ya ini 5.0 yang dimana energi bensin itu sekarang itu lebih dikurangin karena menyebabkan faktor lingkungan yaitu mungkin dari asap kendaraannya itu sendiri. Nah mungkin dengan memberikan kelangkaan BBM ini seperti BBM subsidi yang dimana pembelian bensin itu ditetapkan berdasarkan dari PT tersebut. Oke, nah dari itu kan banyak penyebabnya dari itu kan. Nah, menurut Abang sendiri, apa sih dampak dari kelangkaan BBM ini? Dampak dari kelangkaan BBM ini mungkin yang pertama itu ya karena perubahan zaman. Karena sekarang itu zaman 5.0 itu kayak penggunaan bensin itu kayak lebih dikurangin. Nah, lebih mengutamakan itu penggunaan energi listrik. Nah, di mana energi listrik ini sekarang yang dinamanya itu go green energy. Nah, dengan menggunakan energi listrik mungkin penggunaan bensin bisa dikurangin. Yang di mana fosil bahan bakar ini bisa kita simpan untuk beberapa tahun kemudian. Mungkin itu sih. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang penyebab serta dampak dari kelangkaan BBM sendiri. Menurut Abang juga nih, apa sih solusinya untuk kelangkaan BBM ini? Solusi mungkin sebelum memasuki era energi listrik ya, yakni go green energy, mungkin untuk bensin itu terutama minyak bensin tersendiri ya di SPBU mungkin untuk harga bensinnya itu bisa diturunin kembali kayak seperti harga semula tetapi tidak bergantung dengan BBM subsidi yang dimana itu kayak setiap kendaraan itu dibatasin berapa banyak untuk pembelian bensin tersebut. Mungkin itu aja sih. Oke. Nah, makasih ya untuk wawancara kali ini. Sama-sama. Nah, sekarang kita akan lanjut ke narasumber berikutnya. Baiklah, saat ini kita bersama narasumber kedua dengan nama Ibu siapa dan profesinya? Ibu Musalma, profesinya pendidik. Oke. Dan sekarang kita masih berlangsung dengan yang namanya kelangkaan BBM. Menurut Ibu, apa saja sih dampak dari kelangkaan BBM itu? Ya. Menurut pelajaran ekonomi, dampak kelangkaan BBM itu sangat luas sekali, mengakibatkan terjadinya inflasi. Inflasi itu adalah kenaikan harga untuk semua sektor perekonomian. Ya, misalnya dari sektor industri. Nah, untuk menghasilkan produk kita butuh mesin. Yang menggerakkan mesin kita membutuhkan bahan bakar minyak. Nah, dengan adanya kenaikan bahan bakar minyak, kelangkaan tadi, maka itu akan menaikkan biaya produksi dan dalam jangka panjang akan mengakibatkan terjadinya kenaikan harga. Begitu juga dengan sektor perekonomian lainnya, misalnya di sektor pertanian. Nah, para petani yang akan menjual barang ke konsumen itu butuh pendistribusian barang yang menggunakan alat transportasi. Nah, transportasi juga menggunakan bahan bakar minyak. Dengan adanya kelangkaan BBM, otomatis harga BBM tadi naik
yang mengakibatkan harga sampai ke tangan konsumen. Jadi tadi itu adalah dampak dan penyebab kelangkaan BBM menurut Bu Musalma. Nah, sekarang menurut Ibu apa sih solusinya untuk mengatasi kelangkaan BBM ini? Nah, kalau untuk rumah tangga ya yang biasanya menggunakan kendaraan satu orang satu kendaraan misalnya, sekarang bisa mengirit menggunakan kendaraan secara bersama. Misalnya yang tadinya anaknya 3 menggunakan motor, satu orang satu, sekarang bisa menggunakan satu motor untuk 2 orang. Itu salah satunya. Kemudian mengurangi frekuensi kita untuk berpergian. Jadi kita berpergian hanya untuk hal-hal yang penting-penting saja. Kemudian bisa juga mencari alternatif lain yang tadinya misalnya menggunakan kendaraan pribadi, kita berusaha menggunakan kendaraan umum. Jadi dengan menggunakan kendaraan umum itu akan mengirit pengeluaran BBM. Itu salah satunya. Jadi itu tadi adalah solusi menurut Bu Musalma. Makasih ya Bu untuk wawancara ini. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke narasumber ketiga. Oke, saat ini kita ada bersama narasumber yang ketiga, yaitu dengan Meli. Kak Meli. Kalau boleh tahu profesinya apa ya, Kak? Saya pegawai. Nah, sekarang ini kan masih berlangsung yang namanya kelangkaan BBM. Menurut Kak Meli sebagai profesinya pegawai, apa aja sih dampak dari kelangkaan BBM itu? Kalau dibilang langka, mungkin untuk jenis tertentu aja ya, seperti Pertalite kan agak susah. Kalau kelangkaan sih, ya karena susah ditemukan ya harganya jadi naik lah, kan terpaksa beli di ketengan kan, di tepi jalan. Tapi yang paling berdampak sih kenaikan harganya sih. Gitu. Oke, kalau menurut Kak Meli apa sih solusinya? Waduh, kalau solusi kelangkaan BBM ya kurangi ini aja, konsumsinya aja berarti yang kita kurangi keluar kalau nggak perlu gitu. Soalnya kan kita nggak bisa nentuin harga juga kan, atau memperbanyak stoknya. Kita ini kan cuma pengguna, jadi ya kita bisa cuma kurangi konsumsi aja untuk saat ini. Itu ya. Oke, makasih banyak Kak Meli. Nah itu tadi ada dampak dari dan solusi kelangkaan BBM menurut Kak Meli. Selanjutnya kita lanjut ke narasumber yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raditama dan saya akan mewawancarai narasumber selanjutnya, yaitu yang bernama Frederick Timothy Petrus Bernardo Panjaitan. Oke, Saudara Frederick, saya akan menanyakan pendapat tentang kenaikan harga BBM. Yaitu pertama, pendapat Anda tentang kenaikan harga BBM ini bagaimana? Menurut saya agak berat ya, karena saya juga seorang pelajar yang juga belum memiliki penghasilan sendiri. Jadi untuk harga BBM yang lumayan naik ini lumayan memberatkan saya, karena kita juga sebagai pelajar jarak dari rumah saya dan sekolah lumayan jauh dan lumayan menguras BBM. Jadi saya lumayan dibuat susah gara-gara kenaikan BBM ini. Oke, dibuat susah. Dan pertanyaan selanjutnya, berapa sih pengeluaran biaya Frederick untuk BBM ini selama seminggu? Kalau selama seminggu saya bisa ngeluarin sekitar 40.000 lah. 40.000 sampai 50.000. Oh, termasuk mahal ya. Dan juga solusi dari Frederick sendiri gimana tentang kenaikan ini, solusinya? Menurut saya pemerintah harus lebih pintar, lebih memiliki solusi untuk masalah ini. Oke, segitu saja dari wawancara kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mewawancarai narasumber selanjutnya. Narasumber selanjutnya atas nama? Dianita. Nama panjang nggak? Dianita. Pertanyaan pertama, apa sih menurut kakak penyebab dari kelangkaan BBM sekarang ini? Penyebabnya karena banyaknya pengguna kendaraan bermotor sehingga minyak semakin sedikit. Oh, baik. Pertanyaan kedua,
Apa sih menurut kakak dampak dari kelangkaan BBM sekarang ini? Harga minyak eceran semakin naik. Apa lagi? Boleh? Dan sulit untuk dicari. Ya, pertanyaan terakhir. Apa sih solusi dari kakak untuk kelangkaan BBM sekarang ini? Pemerintah mungkin bisa menurunkan harga BBM sebaik mungkin. Baik kak. Terima kasih atas kakak siapa tadi? Dianita. Rianita. Sekian dari wawancara kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, segitu saja wawancara dari kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekali lagi dari kelompok 5, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.